Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen. Saya, Santika MPD, seorang dosen tetap program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya membuat video sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bagian pengajaran. Selain mengajar, tugas utama sebagai dosen, saya dipercaya untuk menjabat struktural sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh. Latar belakang keilmuan saya yaitu Bahasa Indonesia. Di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah dasar umum atau MKDU yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung implementasi kurikulum kampus berdampak di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mahasiswa secara lisan dan tulis, tetapi juga untuk membentuk karakter kebangsaan dan kecakapan berpikir kritis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa diajarkan untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks akademik dan non-akademik secara profesional. Ini merupakan salah satu tuntutan utama di era global saat ini. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, dalam satu semester terdapat 16 kali pertemuan. Rangkaian tersebut sebagai berikut. 14 kali pertemuan mencakup kegiatan penyampaian materi, diskusi, presentasi, latihan, atau refleksi. 1 kali ujian tengah semester. Kegiatan ini mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. 1 kali ujian akhir semester. Kegiatan ini mengukur kemampuan akhir mahasiswa terhadap keseluruhan materi perkuliahan. Deskripsi singkat mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia dirancang untuk membekali mahasiswa melalui kemampuan, sikap, dan pengetahuan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan efektif dalam konteks akademik dan sosial. Materi dalam mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang hakikat bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, ragam dan laras bahasa sesuai situasi komunikasi, kaidah ejaan, kalimat efektif, serta penyusunan paragraf dan pengembangan wacana. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menyusun karya ilmiah sederhana, menulis surat resmi, membuat artikel populer, dan melakukan komunikasi lisan akademik, diskusi, presentasi, dan debat. Penggunaan pendekatan yang efektif dan mumpuni dalam mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa mengaitkan pemahaman kebahasaan dengan dunia nyata, seperti dalam dunia pendidikan, serta memperkuat identitas kebangsaan dan semangat nasionalisme. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. CPL 2, berperan aktif sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nasionalisme, serta menghargai keberagaman budaya dan kearifan lokal Aceh. CPL 3, menguasai landasan teoritis dan praktik kependidikan yang relevan untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Aceh secara profesional. CPL 6, mampu menghasilkan karya tulis ilmiah orisinal yang bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan kaidah akademik dan etika ilmiah. CPL 9, mampu menunjukkan sikap keterampilan kepemimpinan, kerja sama tim, dan komunikasi publik berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam dunia pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah 1.
Mahasiswa mampu menganalisis dan mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia yang mencerminkan nilai kemanusiaan, semangat kebangsaan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya serta kearifan lokal Aceh dalam konteks pembelajaran. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengintegrasikan konsep-konsep dasar bahasa dan sastra dalam pengembangan materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. 3. Mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah sederhana dan produk pembelajaran berbasis teks bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah akademik, struktur logis, dan etika penulisan ilmiah. 4. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulis, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kerja tim akademik, diskusi kelas, serta presentasi yang mencerminkan nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengertian bahasa Indonesia, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. 2. Ragam dan laras bahasa Indonesia. 3. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. 4. Dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia. 5. Pilihan kata dalam menyusun karya tulis ilmiah. 6. Struktur bahasa, kata, kalimat, paragraf, dan wacana. 7. Penyuntingan kesalahan berbahasa pada media online. 8. Etika akademik dalam penyusunan karya tulis ilmiah. 9. Membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Sistem pembelajaran yang digunakan pada pendekatan OBE adalah Case Based Learning dan Project Based Learning. Dengan pendekatan Outcome Based Education, seluruh bahan kajian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada penugasan materi, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kompetensi nyata atau learning outcomes yang berdampak pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia akademik, profesi, dan masyarakat secara luas. Mata kuliah ini secara langsung berkontribusi pada penguatan soft skills akademik, identitas kebangsaan, dan etika ilmiah yang menjadi fondasi dari kampus berdampak dan kurikulum merdeka. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna, maka mata kuliah Bahasa Indonesia saya menerapkan pendidikan pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pendekatan ini selaras dengan semangat kurikulum berbasis outcomes atau OBE yang menekankan pada capaian pembelajaran melalui proses aktif, partisipatif, dan terukur. Delivery atau penyampaian materi. Tahap ini merupakan proses penyampaian pengetahuan dan wawasan konseptual kepada mahasiswa. Penyampaian materi dapat melalui PowerPoint, video pembelajaran, modul ajar, buku ajar, dan lain sebagainya. Interaction atau interaksi dan kolaborasi. Tahap ini melibatkan mahasiswa agar aktif dalam proses belajar melalui diskusi, presentasi, tugas analisis, dan lain sebagainya. 3. Asesmen, penilaian, dan umpan balik. Proses penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif, bertujuan untuk mengukur ketercapaian CPMK, serta objektif dan adil. Bentuk asesmen seperti kuis, tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Melalui proses pembelajaran yang lebih dinamis dan kontekstual, berikut saya tampilkan video pembelajaran bahasa Indonesia yang dirancang untuk memperkuat pemahaman terhadap materi yang telah dan akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelumnya kita sudah belajar mata kuliah bahasa Indonesia dengan materi pilihan kata atau diksi, ya, pilihan kata atau diksi. Masih ingat tidak materi minggu lalu tentang pilihan kata atau diksi? Boleh? Oh ya, silakan. Berapa? Jadi pilihan kata mengacu pada pena dengan tujuan penulisan, sedangkan diksi merujuk pada gaya ataupun bahasa yang digunakan oleh penulis, mulai termasuk dari pilihan kata, struktur, kalimat dan penggunaan bahasa yang figuratif. Oke, baik. Saya anggap yang lain semua juga sudah paham ya tentang materi minggu lalu. Hari ini kita akan membahas materi tentang kalimat. Ini mungkin materi kalimat ini sudah pernah kalian belajar di sekolah, di SD, di SMP, di SMA. Namun hari ini kita ulik kembali apa itu tentang kalimat. Oke. Materi tentang kalimat ini ya, itu masuk ke dalam sub CPNK 6 tentang menyusun struktur bahasa, kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuan materi ini menyusun kalimat efektif. Yang pertama, memahami konsep kalimat. Yang kedua, menganalisis struktur kalimat. Ketiga, mengenal jenis-jenis kalimat, menggunakan kalimat secara efektif, dan menyunting kalimat yang tidak baku dan tidak efektif. Mungkin selama ini kita hanya tahu kalimat ya hanya sekedar kalimat ya. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata, tapi tidak tahu bagaimana materi atau bagaimana isi dari kalimat tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu kalimat? Nah, di sini kalimat adalah rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan. Ya, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Jadi kalimat itu tidak hanya terbentuk pada penulisan, tetapi juga pada lisan. Pada saat kita berbicara, kita juga membutuhkan kalimat agar orang lain paham dengan apa yang kita bicarakan, gitu. Nah, pada kalimat sendiri itu memiliki dua bentuk, ya. Ada yang namanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk, ya. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Nah, ini akan kita bahas. Kalimat tunggal ya seperti ini. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Namun kalimat tunggal juga dapat diikuti dengan objek dan keterangan. Nah, yang disebut dengan SPOK. Zaman dulu kita sekolah ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pertanyaannya, jika satu kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat, apakah itu sudah termasuk ke dalam kalimat? Sudah? Sudah ya? Karena sedikit-dikitnya kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Misalnya nih, Andi makan nasi di dapur. Andi sebagai subjek, makan nasi sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan tempat. Misalnya tambah keterangan waktu, tadi pagi Andi makan nasi di dapur tadi pagi. Tadi pagi sebagai keterangan waktu. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Nah, kalimat tunggal tadi itu satu polanya ya, satu polanya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kalimat majemuk tidak bisa berdiri sendiri. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat
yang memiliki lebih dari satu subjek. Ya, subjeknya nggak satu, ya tidak satu. Bisa dua, bisa tiga subjeknya ya. Lebih dari satu predikat, lebih dari satu objek, lebih dari satu keterangan, gitu ya. Kalimat majemuk disebut juga dengan kalimat yang luas atau kalimat kompleks. Di sini pada kalimat majemuk itu ada 3 macam. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Ini masih ingat pelajaran di sekolah dulu? Masih terbayang ya, tapi mungkin sudah banyak yang lupa. Kalimat majemuk setara, kalimat luas di mana antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama. Ya, pola satu dengan pola kedua kedudukannya sama. Bagaimana kita tahu bahwa ini kalimat majemuk setara? Terlihat pada kata hubungnya. Seperti ya, dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, malahan, itu merupakan kata hubung yang menghubungkan antara pola satu dengan pola dua. Sebagai contoh, ibu pergi ke pasar dan ayah pergi ke kantor. Ini 2 kalimat ya. Ya, kalimatnya pertama ibu pergi ke pasar. Kalimat kedua ayah. Di mana kita tahu bahwa ini kalimat majemuk setara? Kata hubung apa? Dan. Ada kata hubung dan di sini. Ya, boleh kata hubungnya yang lain, misalnya atau, tetapi, melainkan, itu boleh. Itu menunjukkan bahwa ini kalimat majemuk setara. Selanjutnya kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru, ditandai dengan kata penghubung jika, ketika, walaupun, bagaikan, bahwa, sebab, dan sehingga. Dia lebih pola itu lebih naik gitu. Pola pertama sejajar gitu ya, pola kedua dia lebih naik. Contoh, jika saya lulus ujian, ibu akan memberikan hadiah. Kalimat majemuk bertingkat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, di situ aja bisa kita bedakan. Kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalau bisa berdiri sendiri nih, jika saya lulus ujian, titik. Kan ambigu ya, maksudnya apa? Kenapa kalau saya lulus ujian kan gitu? Jadi tidak selesai pernyataannya. Atau tiba-tiba kita bilang ibu akan memberikan hadiah, titik. Kenapa ibu memberikan hadiah? Kan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat. Jika saya lulus ujian, ibu akan memberikan hadiah. Ini 2 kalimat. Ya, kalimat pertama saya lulus ujian. Kalimat kedua ibu akan memberikan hadiah. Di mana terletak kita tahu bahwa ini kalimat majemuk bertingkat? Pada kata hubung jika. Ya, kata hubung jika. Di sini. Jadi di situ letak tahunya bahwa ini kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya kalimat majemuk campuran. Gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ini gabungan antara ini, antara setara dan bertingkat. Kalimat ini mempunyai 2 buah konjungsi atau kata hubung antara klausa yang satu dengan yang lainnya. Contoh, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja, sedangkan saya mengerjakan PR. Coba diperhatikan baik-baik kalimatnya. Ya, di sini ada berapa kalimat? 3. Ada 3. Yang pertama, adik sedang tidur, bapak pulang kerja, saya mengerjakan PR. Baik. Di sini di mana kata hubungnya? Kata apa? Ketika dan sedangkan. Ketika masuk ke dalam kata hubung majemuk bertingkat. Sedangkan masuk ke dalam majemuk setara. Makanya dibilang campuran kan? Kalau kita lihat contoh sepertinya mudah ya. Tapi kalau sudah dibuat ke dalam soal,
kelingkungan. Jadi di mana kita bisa membedakannya? Jadi kita harus tahu dulu mana kata hubung yang termasuk ke dalam majemuk setara, mana kata hubung yang masuk ke dalam majemuk bertingkat. Oke. Selanjutnya unsur-unsur kalimat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada subjek, ya. Subjek itu bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, dia loh pelakunya, ya, ini loh sosoknya, gitu ya, atau sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata benda atau frasa, nominal, kata kerja, frasa verbal, dan klausal. Ya, contoh di sini kakek itu sedang melukis, kakek sebagai subjek. Jadi boleh nama orang, boleh saya, dia, kamu, mereka itu sebagai subjek, boleh misalnya tumbuhan, binatang, siapa apapun yang merujuk pada kata benda. Selanjutnya bagian kalimat yang memberitahu predikat, ya, predikat bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action, yaitu pelaku, tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Satuan bentuk pengisian predikat dapat berupa kata atau frasa, namun sebagian besar berkelas verbal atau adjektifal, tetapi dapat juga numeral, nominal atau frasa nominal. Yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi, yang di pertama tadi, ya, kalimat tunggal tadi ada yang kata apa? Predikatnya itu yang kata benda, predikatnya itu kata sifat, ya, kata bilangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang mempunyai verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contoh, mereka memancing ikan pari. Jadi kalau misalnya hanya subjek dan objek, mereka ikan pari, berarti kan jingkut, ya, dia ikan. Jadi ada predikatnya di tengah-tengah. Jadi mereka memancing ikan pari, memancing sebagai predikat, ikan pari sebagai objek. Pelengkap, bagian kalimat yang melengkapi, ya, letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Posisi ini juga bisa ditempati oleh objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau frasa nominal. Akan tetapi antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan, ya, seperti ini. Ketua MPR membacakan Pancasila. Subjeknya ketua MPR, membacakan itu sebagai predikat, dan objek sebagai Pancasila sebagai objek. Dan jika mau dimasukkan pelengkap juga boleh. Tapi jika tidak dimasukkan pelengkap juga tidak masalah. Namanya pelengkap, ya. Boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya ciri-ciri unsur kalimat, ya. Ciri-ciri unsur kalimat. Subjek, ciri-cirinya merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Siapa yang memukul itu? Dia. Nah, berarti itu subjek. Siapa yang memarahi Nur Hadi? Misalnya Marsha. Berarti Marsha sebagai subjek. Objek predikat merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, berapa. Dan misalnya makan, minum, itu kan jawaban dari apa atau bagaimana, misalnya, ya, berapa. Objek langsung mengikuti predikat, jadi di belakang predikat langsung objek. Pelengkap melengkapi makna kata kerja berupa kata atau kelompok kata, sifat atau klausa, dan keterangan memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, dan atau kesalinan. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu membuat kalimat efektif? Karena mungkin selama ini kita pada saat berbicara maupun pada saat menulis banyak kalimat-kalimat yang tidak efektif yang kita tulis, gitu. Kenapa? Karena mungkin tidak tahu bagaimana cara menulis dengan menggunakan
benar. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan secara tepat, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Yang makna ganda. Yang pertama, gunakan diksi yang tepat, ya, sama seperti materi minggu lalu ya tentang diksi, ya. Jadi gunakan pilihan kata yang tepat pada saat menulis. Pilihan kata yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dan hindari kata-kata rancu atau ambigu. Itu misalnya mau menulis ayah, ya padahal maksudnya mau bilang gini, maksudnya mau bilang ayah itu ayah dengan pernikahan ini. Nah, itu bahasa Acehnya, ayah dengan pernikahan ini. Kita nulis dalam bahasa Indonesia, ayah meniduri anaknya. Ya, ayah meniduri anaknya. Dengan ayah menidurkan anaknya. Yang mana yang benar? Menidurkan. Karena kalau meniduri itu maknanya sudah ambigu. Maksudnya apa ini kok gini gitu ya. Jadi kita jadi mikir yang negatif gitu. Padahal maksudnya yang mau disampaikan adalah ayah mungkin ngomong anaknya untuk tidur siang misalnya gitu. Jadi itu kan memiliki kalimat yang makna yang ganda dari kalimat tersebut. Jadi gunakanlah pilihan kata atau diksi yang tepat. Yang kedua, susun kalimat secara logis. Tata urutan subjek, predikat, objek, keterangan dengan benar dan jangan mencampur adukan unsur yang tidak sejajar. Ya seperti Ibu bilang tadi, boleh unsurnya diubah-ubah, boleh keterangan dulu, misalnya nggak mesti SPOK tapi boleh dibalik-balik, tapi harus logis gitu. Jangan tadi kan kita bilang Andi makan nasi di dapur. Jangan kita bilang nasi makan Andi di dapur. Kan tidak logis. Ya, jadi walaupun maksud kita itu si Andi ini makan nasi di dapur, tapi karena bahasa yang kita gunakan, kalimat yang kita gunakan tidak tepat, kalimat yang kita gunakan tidak logis, sehingga menjadi susunan kalimatnya tidak tertata dengan baik. Yang ketiga, hindari kata yang tidak perlu atau pemborosan kata. Ya, buang kata-kata yang tidak memiliki fungsi yang penting. Ini kebiasaan nih kita pada saat kita berbicara. Misalnya sepertinya sama nggak? Misalnya contohnya sama? Jadi pilih salah satu. Ya, kalau mau bilang misalnya ini begini, misalnya langsung bilang apa misalnya. Jangan misalnya contohnya, ya itu kebiasaan ya. Kalau bahasa Aceh mese umpama, ya udah mese umpama kan sama? Atau mese contoh sama kan? Mese contoh sama. Jadi itu boros kata. Jadi gunakan kata-kata yang tepat, gunakan pilihlah kata-kata yang tidak banyak tapi diksinya tepat gitu dan logis, gitu ya. Oke, selanjutnya gunakan kalimat yang padat dan ringkas. Nah, sampaikan maksud dalam kalimat singkat namun bermakna lengkap. Ini sama seperti kita menulis artikel. Makanya kadang-kadang kalau orang nulis artikel kok hanya 10 lembar ya, gitu ya. Kenapa nggak kayak kita nulis ini misalnya nulis makalah yang sampai 30 halaman. Ada nggak yang sampai 30 halaman nulis makalah? Atau sampai 20 gitu. Itu kan terlalu banyak dan mungkin bahasa yang digunakan terlalu bertele-tele. Bahasa dalam menulis artikel itu harus tepat, harus teringkas, tapi orang harus paham. Semakin singkat penulisan kita, itu semakin pusing kita dalam menulis. Benar atau tidak? Ya, karena kita harus ini seringkas mungkin, tapi orang paham dengan bahasa yang kita tulis. Nah, itu salah satu yang membuat kalimat itu menjadi efektif, jadi ringkas dan padat. Selanjutnya gunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Tanda baca membantu memperjelas makna kalimat. Ini yang sering terjadi. Orang mau bertanya tapi seperti memberi pernyataan. Ya, tidak membubuhkan tanda tanya. Ibu sudah masuk. Misalnya Fauzan WA ini.
Ibu sudah masuk. Padahal Fauzan mau bertanya, Ibu sudah masuk, tapi kan tidak ada tanda tanya. Aini menganggap bahwa oh Ibu sudah masuk gitu ya. Jadi Aini buru-buru ke kampus, ternyata Ibu nggak ada. Itu miskomunikasi karena tidak ada tanda. Ada tanya, tidak ada tanda baca yang benar. Kalimat perintah buatlah dengan tanda seru, ya. Jadi tanda baca itu sangat-sangat penting. Kalau kita berbicara seperti ini mungkin mudah karena ada intonasi ya. Ibu masuk, ada intonasi. Apakah ibu masuk? Ada intonasinya. Tapi kalau kita menulis tidak ada tanda baca, kan orang tidak paham. Makanya kenapa orang banyak miskomunikasi, mispersepsi pada saat chat atau pada saat menulis karena tidak ada tanda tanya atau tanda baca. Ya. Selanjutnya gunakan kalimat yang sejajar atau paralelisme. Unsur dalam deretan kalimat harus memiliki bentuk yang sama. Jadi tidak mengaduk-adukkan kalimat ya sehingga orang pusing dalam membaca tulisan kita. Oke. Nah, sampai di sini materi saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Jadi materi kita hari ini itu semua ada dalam buku bahasa Indonesia, mungkin ada di atas meja Anda masing-masing ya. Jadi di buku bahasa Indonesia ini boleh kalian baca. Adanya di library ini sudah ada terdownload semua? Sudah baca buku di pustaka? Sudah ya. Jadi boleh baca secara online dan boleh juga dibaca secara offline, langsung ke perpustakaan. Mulai materi kita pada hari ini adalah kalimat adalah susunan dari beberapa kata, ya, susunan dari beberapa kata yang di dalamnya memiliki unsur ya seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, dalam kalimat itu memiliki dua macam, ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Untuk mahasiswa saya harapkan untuk latihan ya, latihan menulis kalimat-kalimat yang efektif itu yang seperti apa sesuai dengan apa yang sudah Ibu ajarkan tadi. Sekian untuk hari ini. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.